Hai guys, ya Allah. Lama banget sih Mino nggak muncul di channel Mino sendiri gitu ya. Dan alhamdulillah sekarang dalam keadaan sehat walafiat dan aku mau sharing lagi nih ke teman-teman. By the way, gimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat juga ya. Nah, hari ini aku mau sharing tentang gimana sih caranya kalau misalnya kita bikin LBB atau lembaga bimbingan belajar di kampung gitu atau pelosok desa, tapi tetap jalan gitu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tapi sebelum lanjut ke pembahasan itu, Mino mau kasih tahu ke kalian tentang sebuah aplikasi yang insya Allah sangat membantu sekali untuk kalian guru-guru nih. Aplikasi yang aku maksud itu adalah Teachmin. Yeay. Nah, buat kamu yang suka ngajar online, ini cocok banget aplikasinya guys. Karena dengan Teachmin kamu bisa live class dengan jumlah siswa yang tak terbatas. Bahkan waktunya pun tidak terbatas teman-teman. Terus kamu juga bisa merekam kelas onlinemu agar bisa dibagikan ke siswamu nantinya. Sekarang Mino mau coba bahas beberapa fitur khusus yang ada di Teachmin. Yang pertama yaitu fitur pembuatan tes pilihan ganda atau multi choice questions. Dengan aplikasi Teachmin, kamu dapat membuat tes untuk siswa kamu hanya dalam 2 menit. Tinggal ambil foto, pilih jawaban yang benar, dan bagikan deh ke siswamu. And you know what? Tes ini dikoreksi secara otomatis teman-teman. Jadi siswa kamu bisa lihat hasilnya secara real time. Wah, gokil, keren banget kan? Next, fitur yang lainnya yaitu papan tulis built-in. Jadi kamu bisa lebih mudah berbagi catatan atau tugas ke muridmu. Oke guys, dan kabar bahagianya aplikasi ini gratis. Selain pakai mobile phone, kamu juga bisa pakai Teachmin ini di desktop kamu ya teman-teman. So buat kamu para guru yang lagi nonton video ini, langsung aja download aplikasinya ya. Nah, linknya aku taruh di description box. Oke. Apa sih yang bikin beda gitu? Nah, jadi apa sih yang bikin beda dari lembaga kamu sehingga walaupun lembaga kamu itu adanya di kampung, adanya di pelosok desa, atau bahkan kita kalau misalnya mau ke lembaga kamu harus naik ke gunung gitu ya, tapi orang-orang tetap datang gitu ke tempat kamu, ke tempat les kamu. Nah, jadi aku mau share nih tentang lembagaku. Lembagaku tuh kan ada di kampung ya. Nah, dari kota ke Minomi Course itu kurang lebih 20 menit lah untuk bisa nyampe ke sini, atau mungkin kalau bawa motornya agak lama 30 menit lah ya, berarti setengah jam. Tapi mereka pada tetap mau nyampe ke sini. Dan bahkan dari jalan raya ke sininya itu orang-orang harus naik dulu atau nanjak dulu kurang lebih sekitar 20 meter lah ya. Nah, kalau misalnya bawa motor sih motornya bisa dibawa ke atas, tapi kalau untuk pejalan kaki ya sabar-sabar aja gitu karena akan ngos-ngosan pas nyampe ke sininya gitu. So, kenapa kok orang-orang tetap mau? Padahal treknya ya lumayan gitu kan, butuh perjuangan gitu. Itu tadi, apa sih yang bikin beda? Nah, yang bikin beda dari lembaga kamu itu apa gitu? Misalnya kelas kamu itu diadakannya outdoor class gitu. Jadi nggak di dalam kelas melulu gitu belajarnya. Mungkin kan kalau anak-anak gitu, kalau kita belajar di dalam kelas mulu kayak agak jenuh ya. Kayak kita ya udah ngeliatin apa sih, ngeliatin tembok doang, terus ngeliatin jam dinding mungkin, atau ngeliatin papan tulis aja gitu. Atau ya intinya nggak ada pemandangan gitu. Nah, coba kamu bikin beda nih, kamu ngadain lesnya itu outdoor class gitu. Contoh, kamu ngadain kelasnya di samping danau, misal nih. Misalnya kamu nggak ada kelas yang kayak apa ya? Jadi kan kalau Minomi tuh kita bikin saung, terus pemandangannya tuh kayak pohon-pohon, bunga-bunga gitu. Terus emang sampingnya juga kan ada situ pelayangan ya atau danau gitu, kita bisa sambil lihat danau misal. Kayak gitu loh. Jadi apa ya, bebas sih. Ini kan dari segi kelas ya, beda dari kelasnya. Atau kamu mau ngadain
perbedaannya tuh dari sistem pengajaran mungkin, atau pelayanannya mungkin, atau apapun itu. Jadi tonjolkan apa yang bikin beda dari lembaga kamu gitu. Ya aku saranin sih ya untuk kayak belajar biar orang-orang tuh nggak bosan gitu. Ya aku saranin itu sih, belajarnya outdoor class. Kita bisa sambil ngelihat, mungkin kalau di Minom ini kan kayak ada monkey, terus ada burung elang ya, ikan-ikan. Jadi lesnya itu kita kalau sesekali lagi nggak menatap papan tulis, ya berarti menatap ngelihat lingkungan sekitar gitu. Jadi ibaratnya nggak jenuh. Itu ya poinnya, bikin yang berbeda. Terserah apa yang berbeda dari yang lain gitu. Kan di Rangkas Bitung ini kan Minomi di Rangkas nih, belum ada les yang diadakannya outdoor class kayak gini gitu. Jadi ya udah, orang-orang mau sejauh apapun akhirnya kan nyampe juga kan ke sini. Yang kedua yaitu tentang sistem pembayaran atau administrasi yang jelas. Nah, kalian kan suka ngeluhnya tentang, Kak aku nggak enak nih gitu. Gimana ya cara ngasih tahu bayarannya gitu ke ibu-ibunya? Takutnya aku dibilang mahal gitu. Nah, di sini teman-teman harus bisa menjelaskan ketika di awal akad. Contoh, pas ada yang mau daftar nih, Kak berapa administrasinya? Nah, kamu kasih tahu nih. Misalnya administrasinya selama 1 bulan atau 8 kali pertemuan itu 200.000 gitu. Nah, ini kamu jelasin juga 200.000 itu bayarnya harus di setiap tanggal berapa. Karena kalau kita nggak bikin patokan sendiri atau nggak bikin sistem sendiri di lembaga, nantinya akan terjadi lagi dan lagi tentang aku kerok nih Kak, atau aku canggung nih Kak, nagihnya ke orang tua murid, sedangkan dia di bulan ini belum bayar gitu. Cara nagihnya tuh gimana gitu. Jadi nanti nggak ada cerita kayak gitu lagi, karena di awal kamu udah ngejelasin kan sama ibunya, Bu, lesnya per bulan bayarnya segini. Nah, bayarannya setiap awal bulan dari tanggal 1 sampai tanggal 5 gitu. Atau kalau perlu kamu juga bisa jelasin ke ibunya 200.000 itu kayak gini loh Bu. Jadi per pertemuan misalnya 25.000 itu untuk fee tutor selama 1 jam gitu. Atau contoh kamu ternyata untuk pendaftaran kamu juga ada bayaran lagi nih. Contohnya kan suka nanya, misal pendaftarannya berapa Kak? Berapa ya? Misalnya 98.000. Nah, kamu jelasin juga tuh dijelasin juga tertulisnya ya. Contoh kamu mau share itu di WhatsApp atau face to face gitu, ngobrol sama ibunya. Nah, 98.000 itu Bu untuk seragam. Seragam berapa nih kamu hargain? Terus untuk bukunya, untuk pulpen, untuk souvenir lah ya, kayak gantungan, terus goodie bag kayak gitu. Itu untuk pendaftaran Bu, udah dapet ini gitu. Nah, jadi sekitar 298.000 itu untuk bulan pertama aja. Bulan selanjutnya tetap 200.000. Intinya kayak kita kasih tahu gitu, ini tuh jelas sistem pembayarannya. Nah, biasanya tuh pengen tahu terkadang itu tuh untuk apa, uang sebesar itu untuk apa. Terus biar nggak terjadi kayak gitu, contoh udah lewat dari tanggal 5, misalnya di tanggal 10 nih ada murid atau orang tua murid yang belum bayaran juga. Kamu bisa bikin BC-an lagi, kayak misal mengingatkan untuk pembayaran itu sudah lewat gitu ya. Kayak nanti kalau misalnya ditunda akan numpuk di bulan selanjutnya gitu loh. Jadi kayak ngasih tahu kalau nunggak konsekuensinya apa gitu. Jadi akan memberatkan orang tua muridnya juga, karena kan nanti bakal numpuk dong bayarannya, misal kayak gitu ya.
yang ketiga yaitu sistem pengajaran. Nah, untuk sistem mengajar ini aku kembalikan ke teman-teman sih ya. Maksudnya gimana kamu bisa bikin sistem mengajar yang seru gitu, yang anak-anak tuh nggak bosan. Gimana itu tuh PR buat para guru. Gimana agar kelasnya itu tidak membosankan, atau mungkin murid-murid tuh nggak selalu ngeliat jam gitu ya. Kan kayak misal lagi ngajar, muridnya ngeliat jam lagi, kapan ya balik. Kan itu kan kayak apa sih, kitanya ya Allah sedih banget gitu kan. Ngeliatin jam mana gitu loh. Jadi ya itu tugas para guru untuk membuat kelas tetap fun tuh kayak gimana, kan banyak ya tutorial mengajar yang seru misal kayak gitu. Atau aku juga sempat bahas di beberapa video yang pernah aku share lah gitu. Kamu bisa lihat videoku yang lalu-lalu ya. Nah, atau misal nih biar nggak boring, berarti belajarnya dalam 1 bulan itu ada belajar yang keluar gitu loh. Kan biasanya mungkin ini di Binomi Course, nanti untuk 1 bulan sekali kita belajarnya pergi ke samping danau ya gitu. Atau nanti bulan selanjutnya kita belajarnya di alun-alun ya gitu. Misal kayak gitu-gitu loh. Maksudnya ada hal-hal yang mengesankan ketika les gitu. Jadi kayak yeay, jadi bulan ini kita mau kemana ya. Itu contoh aja sih, biar mungkin pengajarannya itu tidak boring, atau materi-materi yang disampaikannya juga mudah dimengerti gitu. Ya intinya sebagai guru kita tuh harus tetap semangat, terlihat semangat, energik gitu ya. Walaupun misalnya nih, aduh lagi galau sebenarnya hari ini tuh, ya Allah gitu. Ngajar hari ini tuh sebenarnya aku lagi banyak masalah, tapi gimana caranya agar murid-murid itu tidak terbawa suasana atau tidak terbawa mood kita sebagai guru. Takutnya kalau kita lagi ngajar ternyata kitanya juga nggak mood, mereka juga ikut nggak mood sih, aku yakin. Ngerti lah ya maksudku. Yang keempat yaitu sistem promosi. Nih teman-teman, kamu tahu nggak sih, jadi saking aku kayak ngerasa apalagi nih ya, iklannya gimana lagi nih ya biar banyak murid yang daftar gitu. IG Instagram Ads udah aku lakukan, atau kayak promosi ke akun-akun yang banyak followersnya udah aku lakukan. Sebar brosur misal kamu udah lakuin juga. Terus bikin BC-an atau bikin poster, sebaran poster online gitu ya. Terus misalnya sharing di YouTube gitu, udah kamu lakukan. Apalagi ya, tapi kok kenapa gitu lembagaku tuh tetap sepi misal kayak gitu. Coba kamu terus berinovasi atau terus cari cara promosi apa nih yang sekiranya banyak bikin murid nyangkut gitu di lembaga kita, mau belajar sama kita. Saking aku muter otak kayak gitu-gitu lah ya intinya. Apalagi nih promosinya gitu. Akhirnya ketika itu, you know what, aku bikin sebuah cafe di sini karena aku rasa kayak rasa tuh ini Binomi Course tuh lingkungannya cocok sih untuk jadi cafe untuk anak-anak muda. Sebenarnya nggak anak muda aja sih, maksudnya untuk semua kalangan dari mulai anak kecil, ibu-ibu sampai sudah orang-orang tua juga gitu ya, bisa kesini gitu. Nah untuk apa? Jadi kita kayak menyelam sambil minum air ini aku lakukan di sini karena ketika orang-orang yang datang ke kafe dan tahu, oh ini tempat kursusan ya gitu, sebelumnya ini tempat kursusan ya, ini ada Binomi Course gitu, karena kan di gapuranya itu ada tulisan Binomi Course and Binomi Cafe. Otomatis sesering mungkin orang kesini sesering mungkin orang kesini, orang tuh jadi gitu,
Minomi Cafe ini ternyata ada course-nya juga gitu. Dan akhirnya alhamdulillah dari aku dirikan cafe ini ada aja gitu yang untuk aku mau ngedaftarin les anakku ya, aku mau ngedaftarin les ponakanku ya, kayak gitu-gitu loh teman-teman. Jadi ini tuh ibaratnya iklan yang bener-bener menyelam sambil minum air itu tadi sih. Jadi kamu bisa mungkin lakukan ini juga, ATM lah ya, amati, tiru, dan modifikasi. Misal tempat les kamu kayaknya bagus nih buat dijadiin sanggar misal, atau tempat les kamu bagus nih buat dijadiin kafe kayak Minomi Cafe juga gitu ya, apapun itu. Jadi biar ketika orang banyak berkunjung ke sini, jadi orang bakal bisa banyak mengenal juga gitu bahwa di sini ada course gitu. Dan kan ini efektif juga sih buat kamu lakuin ya. Jadi iklan di Instagram di kampung kamu, misalnya di kampung kamu nih, misal apa ya, aku contohin untuk diriku sendiri lah ya. Ini aku kan tinggal di Rangkas Bitung. Nah, aku kalau iklan itu di Instagram namanya info Rangkas Bitung. Jadi kalau misal kamu tinggal di Bandung misal nih, berarti ya kamu cari di Instagram tuh ada nggak info Bandung gitu. Itu biasanya kan followersnya banyak dan real account gitu loh. Followersnya juga real gitu, orang-orang situ biasanya gitu. Jadi akan mempermudah atau ini akan sangat membantu orang-orang untuk bisa daftar di tempat les kita gitu sih. Kelima ya, teman-teman jadilah tutor yang asik, seru, baik hatinya gitu, dan nggak mudian. Ya sebenarnya kalau mood itu kita nggak bisa nebak sih ya. Kadang hari ini kita bahagia, besok mungkin pas lagi ngajar si A kita lagi nggak baik gitu. Jadi perasaan itu mungkin kayak iman ya, tentatif gitu loh, naik turun ya. Kadang bahagia, kadang sedih, kadang semangat, kadang loyo gitu. Ya udah, kita sebagai guru untuk tidak memberitahu kepada murid bahwa kita sedang dalam keadaan buruk tersebut gitu. Kita coba aja tutupi hal itu, atau kalau ternyata kamu nggak bisa untuk menutupinya, kamu saran sih dari aku, mending kamu untuk izin nggak ngajar dulu, karena mungkin itu akan mengganggu ketika kamu ngajar ya. Mungkin jadi kamu sering marah-marah di kelas, atau mungkin nanti anaknya kena semprotan, bahaya juga ya gitu ya. Alangkah baiknya kamu untuk izin gak ngajar dulu sih dalam 1 hari itu, kalau ternyata tidak bisa diatasi gitu. Itu maksud aku tuh apa ya, jadilah guru yang baik, menyenangkan, disenangi oleh murid-murid, jadinya friendly gitu. Jadi sama murid tuh ya udah tetap berwibawa, tapi tetap juga tidak menggurui. Maksudnya kita tetap kayak teman sama mereka ya, bisa jadi tempat sharing mereka. Jadi kan guru tuh kadang bisa jadi orang tua, bisa jadi kakak gitu kan buat mereka kan. Jadi mereka tuh nggak canggung sama kita itu loh. Asik jadi guru tuh seru, kita jadi punya banyak anak. Terus kita juga berusaha untuk ceria selalu gitu. Jadi ada pepatah ibaratnya, kalau aku pernah denger kayak gini sih, intinya kalau kita sering main sama anak-anak ya bawaannya kita juga bakal happy aja gitu, recharge sih ya biasanya. Aku punya cerita nih. Kan waktu itu aku atau Mino tuh ke Baduy ya kan. Baduy itu treknya kita nanjak ya, jauh, perjalanan jauh gitu, dari depan sampai ke Baduy dalam, atau namanya jembatan Gazebo. Itu kurang lebih kita harus jalan selama 2 jam. Tuh masya Allah banget, serius.
Tapi karena di perjalanan aku kayak sering ketemu sama bocil, kayak itu recharge banget gitu. Ade, jadi kayak main sama mereka kan, kayak sesekali sapa mereka, akhirnya tenaga aku kayak terisi lagi gitu loh. Jadi kayak apa ya, kalau ngeliat anak-anak tuh kita kayak ikut seneng aja gitu loh. Itu dulu kali ya. Apa lagi ya, aku mau sharing apa lagi? Udahlah, kalau misalnya ada pertanyaan, teman-teman boleh sharing di kolom komentar. By the way, makasih banyak ya udah mau dengerin Mino sharing. Sampai berapa menit nih? Masya Allah gak kerasa ya. Thank you for watching and see you in the next video. Selamat menjalani hidup, selamat berbahagia, dan tetap jaga kesehatan. Sebenarnya aku agak lagi lagi batuk, pilek, gitulah. Tapi semoga aja cepat sembuh. Oke, bye bye, love you guys.